Indonesia bersiap menentang Cina di Laut Cina Selatan, akankah diikuti negara ASEAN lainnya? Indonesia tidak ingin berselisih paham dengan pihak manapun, baik Cina ataupun Amerika Serikat, di tengah perselisihan Laut Cina Selatan. Sejauh ini, Presiden Joko Widodo berupaya melakukan pendekatan diplomatik yang sama luasnya dengan dua musuh bebuyutan itu, dan memposisikan diri berada di antara Washington dan Beijing sesuai dengan letak geografisnya. Walau ada ketidaksetujuan dengan klaim Cina atas Laut Cina Selatan serta intimidasinya, Indonesia tidak berusaha memperlihatkannya di hadapan dunia internasional. Namun begitu, Indonesia memiliki cara sendiri dalam menghadapi intimidasi Beijing. Saat ini, Indonesia bahkan mulai mengambil ancang-ancang perlawanan. Cina selama ini secara resmi membuka front line dalam permusuhannya di Laut Cina Selatan. Sikap Cina itu pada akhirnya mendorong Jakarta untuk menghadapi sengketa di Natuna Utara untuk mempertahankan wilayahnya sendiri, karena bagaimanapun wilayah yang disengketakan Cina masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS. Beijing mengklaim bahwa wilayah yang berada dalam garis 9 putus itu adalah miliknya, sebuah batas buatannya diciptakan oleh PKC, Partai Komunis Tiongkok, yang mencakup sebagian besar Laut Cina Selatan, memberinya kepemilikan atas seluruh wilayah maritim yang membentang sampai melewati ZEE Indonesia. ZEE adalah wilayah laut yang terbentang hingga 200 mil dari garis pangkal suatu negara. Sementara negara lain memiliki hak lintas damai di wilayah tersebut, suatu negara memiliki hak khusus mengenai eksplorasi dan penggunaan sumber daya maritim di ZEE-nya dengan mengesampingkan kekuasaan lain. Jakarta selalu menentang Cina yang menindasnya di ZEE tanpa harus menyatakannya dengan lantang, ujar Baladas Gaushal, mantan profesor dan ketua kajian Asia Tenggara Universitas Jawaharlal Nehru, dalam tulisannya yang dimuat di Indian Narrative pada Jumat 14 Januari. Indonesia mengadopsi strategi cerdik di Inggris dan Rusia untuk menghadapi tekanan Cina, katanya. Ia menguraikan bahwa Jakarta memiliki langkahnya sendiri dengan mencari dukungan dari konsorsium Harbour Energy Inggris dan perusahaan minyak negara Rusia Zarubezhnev untuk meletakkan pipa di Laut Natuna Utara agar terhubung dengan jaringan lepas pantai Vietnam. Kedua perusahaan telah mengumumkan bahwa mereka menemukan sumber gas kotor sederhana sebesar 600 miliar kubik setelah pengeboran dua sumur di Blok Tuna, sekitar 10 km dari ZEE Indonesia. Terlepas dari keberatan Beijing, pengeboran berlanjut selama 6 bulan dan selesai November lalu. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Bakamla mengklaim keberhasilan dalam usaha mereka yang oleh beberapa analis disebut sebagai Kementerian Besar Indonesia atas Cina. Cina telah berulang kali mengingatkan Indonesia untuk menghentikan proyek tersebut dan mengatakan bahwa itu adalah pelanggaran karena masuk dalam teritorial Cina. Peringatan itu kemudian keluar sebagai rilis resmi dan dikomunikasikan kepada pemerintah Indonesia pada Desember lalu. Peringatan Cina itu jelas menjadi sebuah kerancuan dan kecaman karena bagi Indonesia pengeboran itu dilakukan di tanahnya sendiri. Pemerintah yang belum pernah terjadi sebelumnya itu jelas meningkatkan ketegangan atas sumber daya alam antara Cina dan Indonesia di wilayah strategis dan ekonomi global yang bergejolak, kata Gaushal. Menambahkan bahwa permintaan itu juga memantik sikap keras Indonesia yang mulai bangkit dari kebutuhan selama berbulan-bulan di Laut Cina Selatan. Cina memperlihatkan kekuatannya. Ia tidak hanya keberatan dengan operasi pengeboran yang dilakukan Indonesia di tanahnya sendiri, tetapi juga mengirim kapal penjaga pantai ke negara itu untuk menekan Indonesia. Hingga saat ini, Jakarta masih terus bertahan dengan belum secara terbuka mengungkapkan protesnya terhadap Cina. Bagi Jakarta, protes itu akan menjadi pengakuan perselisihan di daerah tersebut, hal yang sejauh ini masih terus dijaga Indonesia. Meski tidak mengakui adanya sengketa, Indonesia pada Mei 2020 lalu mengirim surat kepada PBB yang menolak klaim historis Beijing di Laut Cina Selatan. Yang menolak klaim historis Beijing di laut yang ditunjukkan dengan peta 9 garisnya. Cina kemudian mengirimkan balasannya ke PBB. Kepala Bakamla Wakil Laksamana Aan Kurnia telah mengundang rekan-rekannya dari Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam ke pertemuan pada Februari 2022 untuk berbagi pengalaman dan membina persaudaraan di antara negara-negara yang menghadapi tantangan serupa yang ditimbulkan oleh Cina.
Menempa persatuan di antara 5 negara ASEAN tidak akan menjadi tugas yang mudah karena ada masalah kepercayaan yang sudah berlangsung lama di antara mereka, serta ketakutan akan pembalasan oleh China, menurut Gosal. Penjaga pantai Vietnam dan Badan Keamanan Maritim Indonesia bulan lalu menandatangani nota kesepahaman tentang kerjasama dalam memperkuat keamanan dan keselamatan maritim antara kedua kekuatan. Meskipun ada masalah yang saling tumpang tindih yang telah mengganggu hubungan bilateral Vietnam-Indonesia. Indonesia sendiri sedang mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan dan berupaya memperkuat pertahanannya di dalam dan sekitar Natuna, mencurigai bahwa China sedang mengajaki peluang untuk merebut kendali efektif atas pulau-pulau tersebut. Militer Indonesia sedang memperpanjang landasan pacu pangkalan udara agar pesawat tambahan dapat dikerahkan, bersama dengan pembangunan pangkalan kapal selam juga. Indonesia bahkan telah mengembangkan kerjasama pertahanan dengan Jepang, Australia, dan India. Pemerintah diminta untuk tetap melakukan politik aktif sambil mempersiapkan persenjataan perang yang modern terkait kontroversi Laut Cina Selatan yang kini semakin sering dilewati kapal asing. Anggota DPR dari fraksi PKB Marwan Jafar mengatakan perkembangan terbaru itu harus menjadi perhatian serius pemerintahan Indonesia, apalagi Amerika Serikat terus menentang klaim teritorial Beijing di perairan Laut Cina Selatan yang kontroversial tersebut. Pada Rabu, sebuah kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat berlayar di pulau-pulau yang diklaim oleh China di Laut Cina Selatan dalam operasi kebebasan navigasi. Menurut Marwan, pemerintah harus terus melakukan dialog secara intensif dalam menyikapi masuknya armada dari China dan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Karena ini melibatkan negara superpower, Indonesia harus bisa melakukan soft diplomasi supaya tidak menimbulkan persoalan yang berlarut-larut, kata Marwan ketika dikonfirmasi wartawan pada Kamis. Dengan munculnya armada-armada dari negara-negara besar China dan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan, maka hal itu harus menjadi perhatian serius Indonesia supaya saling memahami melalui komunikasi yang intensif, tambah Marwan. Bahkan yang tidak kalah penting adalah Indonesia tetap memainkan politik aktif sebaik-baiknya, sambil mempersiapkan peralatan senjata yang lebih modern dan efektif. Dia menyarankan TNI terus melatih prajurit dalam menggunakan senjata modern di samping mendorong dialog dalam level regional dan internasional dengan harapan dicapai sebuah solusi.